Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bayan Hidayah. Kali ini saya akan membacakan hadis tentang keutamaan menginfakkan harta, kitab Fadilah Sedekah karangan Maulana Zakaria. Hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulullah qala rajulun la tasaddaqanna bi sadaqati fa kharaja bisodakoti fi wada'aha fi yadi syariki fa asbahu yatahadda sunnatu suddi kalailata ala syariki faqala lahumma lakal hamdu ala syariki la atasaddaqanna bisaddaqati khairaja bisaddaqati wa wada'aha fi yadiraniyati fa asbahu yatahadda sunatus saddiqal lailata ala zaniyati faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah la atasaddaqana bisaddaqati fa khairaja bisaddaqati fawada'a fi yadi anniyi fa asbahu ayata hadda sunnasu tusudika lailata ala ghani faqala Allahumma lakal hamdu ala syariki wa zaniyati wa ghaniya fa'uti faqila lahu amma qattuka ala syariki la allahum an yastai ta'ifa an syarikatihi wa amma zaniyatu fa'alaha an ta'ifa an zinaha wa ammal ghaniyu walallahu yabtabiru fayunfiku mimma atahullahu. Shadaqallahul adzim. Dari Abu Hurairah berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki dari Bani Israel telah berkata, saya akan bersedekah. Maka pada malam hari ia keluar untuk bersedekah, dan ia telah menyedekahkan tanpa sepengetahuannya ke tangan seseorang pencuri. Pada keesokan harinya orang yang membicarakan peristiwa itu, yakni ada seseorang yang menyedekahkan hartanya kepada seseorang pencuri. Maka orang yang bersedekah itu berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah jatuh ke tangan seorang pencuri. Kemudian ia berkeinginan untuk bersedekah sekali lagi. Kemudian ia bersedekah secara diam-diam, dan ternyata sedekah jatuh ke tangan orang wanita. Ia beranggapan bahwa seorang wanita tidaklah mungkin menjadi seseorang pencuri. Pada keesokan paginya, orang yang kembali membicarakan peristiwa semalam bahwa ada seseorang yang bersedekah kepada seseorang pelacur. Orang yang memberi sedekah tersebut berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah sampai ke tangan seorang pezina. Pada malam ketiga, ia keluar untuk bersedekah secara diam-diam. Akan tetapi sedekahnya sampai ke tangan orang kaya. Pada keesokan hari paginya, orang-orang berkata bahwa seseorang telah bersedekah kepada seseorang kaya. Orang yang telah memberi sedekah itu berkata, ya Allah, bagimu segala puji, sedekah saya telah sampai kepada seorang pencuri, penzina, dan orang kaya. Pada malam berikutnya, ia bermimpi bahwa sedekahnya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpinya, ia telah diberitahu bahwa orang yang menerima sedekahnya tersebut adalah seorang pencuri, dan ia mencuri karena kemiskinan. Akan tetapi setelah menerima sedekah tersebut, diharapkan ia berhenti dari pembuatan dosanya. Orang yang kedua tersebut diharapkan ia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang kedua adalah seorang wanita pelacur, dan ia melakukan perbuatan yang keji karena kemiskinannya. Setelah menerima sedekah tersebut, diharapkan ia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang ketiga adalah orang kaya, tetapi ia tidak pernah bersedekah. Dengan menerima sedekah tersebut, diharapkan ia mendapatkan pelajaran dan telah timbul perasaan di dalam hatinya bahwa dirinya lebih kaya daripada orang yang memberikan sedekah tersebut. Ia berniat ingin memberikan sedekah lebih banyak dari sedekah yang baru saja ia terima. Kemudian
orang kaya itu mendapat taufik untuk bersedekah. Kanzul Ummal. Di dalam hadis yang lain, kisah ini disebutkan dengan bentuk yang lain, mungkin yang sebagai kisah yang berbeda. Dalam sebuah hadis yang lain, kisah ini diceritakan dengan versi yang berbeda. Mungkin itu adalah kisah yang lain. Karena berulang kisah semacam itu, maka kisah tersebut lebih menjelaskan ini isi kisah dalam hadis ini. Tawus berkata bahwa ada seseorang yang bernazar, aku akan bersedekah kepada orang yang pertama kali aku lihat di kampung ini. Kebetulan orang yang pertama kali ini lihat adalah seseorang wanita, maka ia memberikan sedekah itu kepadanya. Orang-orang mengatakan bahwa wanita itu adalah orang yang sangat buruk. Pemberi sedekah untuk kedua kalinya memberikan sedekah kepada orang yang pertama kali ia jumpai, dan yang ia jumpai adalah seorang laki-laki. Kemudian ia memberikannya. Orang yang mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang buruk. Kemudian untuk ketiga kalinya ia memberikan sedekahnya kepada orang yang pertama kali ia jumpai. Orang-orang mengatakan bahwa ia adalah orang kaya. Mendengar hal itu, pemberi sedekah merasa sedih hati. Kemudian ia bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima ketiga sedekahnya. Wanita itu memang pezina, tetapi ia mengerjakan hanya karena kemiskinan. Ketika kamu memberi uang, ia meninggalkan pekerjaan. Orang kedua adalah pencuri, dan ia pun melakukan karena kemiskinan. Karena pemberianmu itu, ia meninggalkan pekerjaannya. Orang ketiga adalah orang kaya, dan ia tidak pernah bersedekah. Ia mendapatkan pelajaran karena sedekah itu. Ia berpikir bahwa dirinya lebih kaya darimu. Selayaknya ia lebih banyak bersedekah. Maka ia mendapatkan taufik untuk bersedekah. Dari hadis di atas diketahui bahwa jika seseorang menyedekahkan hartanya dengan ikhlas, lalu tanpa disadari sedekahnya itu telah sampai kepada penerima yang tidak patut menerimanya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menerimanya. Jadi tidak perlu berkecil hati jika mengalami kejadian seperti di atas. Tanggung jawab manusia adalah menjaga keikhlasan niat. Karena masalah yang sebenarnya adalah keinginan dan perbuatan. Dan keutamaan orang yang membelanjakan hartanya juga telah jelas, bahwa dengan segala jerih payah ketika sedekah seseorang diterima oleh orang yang tidak semestinya menerima kesedekahannya, hatinya tidak terkotori, dan ketiga kalinya untuk memberikan sedekahnya kepada orang yang berhak menerimanya. Dari kisah tersebut dapat diketahui keutamaan orang saleh yang ikhlas dan baik hatinya. Dengan berkahannya ketika sedekah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berita gembira tentang terkabulnya sedekah tanpa dalam mimpi. Hafiz Ibnu Hajar berkata bahwa dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa apabila sedekah tidak dirunaikan kepada orang yang layak menerimanya, maka memberikan untuk yang kedua kalinya lebih mustahab, dianjurkan. Hendaknya tidak merasa kesal dan bersedekah untuk kedua kalinya. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama yang mengatakan meskipun pelayanan seorang tidak diterima, hendaknya mengatakan pelayanan yang kedua tetap diteruskan. Allahumma aini berkata bahwa dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi balasan yang baik karena niat seseorang. Karena orang yang memberikan sedekah tersebut berniat semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan sedekah tersebut tidak ditolak karena telah diberikan kepada penerima yang tidak layak menerimanya. Demikian isi hadis keutamaan menginfakkan harta, hadis ke-6 kitab Fadilah Sedekah karangan Maulana Zakaria. Semoga membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.